Oke, nah kalian tahu nggak apa sih sebenarnya manfaat berdoa sebelum belajar? Ada yang tahu manfaat berdoa sebelum belajar? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya. Agar tidak dimudahkan dalam belajar. Iya, pintar. Selain itu, berdoa sebelum belajar itu membuat kita apa? Hati menjadi tenang dan siap belajar dengan senang. Oke, kita akan berdoa dahulu dipimpin oleh Bu Ariska dan Ketua Kelas. Silakan Mas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rio. Nah, anak-anak setelah berdoa, Bu Ariska akan memberikan pelajaran. Pelajaran tentang apa ya hari ini? Kalian tahu? Anak-anak, sebelum kita menginjak pelajaran supaya kalian belajarnya dengan senang, saya pengen tahu bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baik. Artinya senang? Ada yang sedih? Coba lihat wajah teman-teman kalian. Apakah ada wajah yang sedih? Alhamdulillah. Ada nggak hari ini teman-teman yang sakit? Oke, yang sakit kita doakan bersama supaya teman kita segera dapat sembuh. Oke, kita mulai ya. Karena hati sudah bahagia, kita mulai. Oke? Oke. Anak-anak, Bu Ariska sekarang akan menerangkan tema tentang aku dan teman-temanku. Punya teman nggak? Punya. Mana temanku? Ini temanku. Ya, kita sekarang belajar tentang teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu ya, supaya senang. Ya, kita mulai dari 1, 2, 3. Di sana teman, di sini teman, di mana-mana aku punya teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana aku punya teman. La 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 Oke, sekarang hatinya senang setelah bernyanyi kita mulai. Oke, nah Bu Ariska punya gambar nih. Nah, ada yang tahu nama kita pernah dibaca? Siapa saja namanya? Ayu, Oke, anak-anak, saya pengen tahu siapa yang bisa memberikan saya satu kalimat tentang gambar ini. Oke, pintar. Yes. Iya. Iya. Pintar, tepuk tangan untuk Mbak Adika. Ini Mbak Adika, betul. Ada yang lain? Siapa? Oh yes, kamu. Coba. Oh iya, dia bernama Siti. Iya, dari sudah. Hobinya menari itu. Matanya belum. Ya, terus.
Jika menulis lebih dari satu diberi tanda koma. Koma. Nah ini titik. Paham? Oke, setelah itu sudah betul semua. Bikin Siapa pesawat. yang mau menjawab nomor 2? Pesawat. Dari mana mereka berasal? Oke. Boleh di sini. Ya. Ya. Terus habis jawab apa tadi? Batak. Gak apa-apa. Terus batak apa? Sunda. Setelah Sunda, Bali. Iya. Kemudian setelah Bali? Bugis. Iya, terima kasih Mas Rama. Nah, terima kasih semua di sini ingatannya pintar-pintar ya, karena kita sudah berdoa. Oke? Nah, lihat, kita koreksi lagi. Apakah penulisannya untuk penulisan nama asal atau nama daerah? Apakah benar? Ini benar. C-nya besar di depan. B-nya harus pakai huruf besar. B-nya harus pakai huruf besar. S-nya pakai huruf besar, ini benar. B-nya Bali juga harus besar. Bugis harus besar. Anak-anak menulis nama orang, nama kota itu juga huruf kapitalnya besar. Yang ketiga, sebutkan hobi mereka. Hobinya apa saja? Ya, Mas. Mas Ali. Makan. Di sini. Hobinya tadi apa saja? Coba dilihat huruf kapitalnya. Jangan lupa tadi Mas Rama juga harus menuliskan koma-koma ya. Kenapa kok di situ harus ada koma-koma? Karena menuliskan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, nama kota, nama orang harus memakai huruf B. Harus memakai tanda koma. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Oke, tadi ada apa saja? Membaca, terus bermain gitar, terus apa lagi? Menari, terus mewarnai, menggambar juga bisa. Kemudian nah, kalau di sini dia menulis membaca M-nya besar, benar nggak? Benar, karena di awal kalimat terus dia diberi koma, benar nggak? Nah, bermain musik itu disebut nggak B-nya kecil? Oh, benar. Karena bukan nama orang atau nama kota. Benar. Bermain musik, koma lagi, ya kan? Karena lebih dari satu. Terus ini hasil. Nah, terus habis itu habis menari menggambar. Menggambar, habis mohon maaf ya. Menggambar. Dia menggambar. Sip. Bermain bola. Ya, yang terakhir berarti harus pakai tanda apa? Titik. Iya, terima kasih Mas Ali. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih anak-anak. Anak-anak telah menulis kalimat sederhana dan penggunaan tanda
Hobinya apa? Asalnya dari mana? Silakan. Nomor 1 siapa yang mau? Silakan Mas Rio. Nomor 2 siapa yang mau? Oke. Oke, kalau misalkan oke, Mas Rio apa? Hobinya? Hobinya bersepeda. Asalnya dari mana? Dari Malang. Persamaannya belum ada karena tidak ada teman-teman. Siapa yang mau? Kamu? Mau ya? Hobimu apa? Main sepak bola asal Malang. Terus persamaannya dengan Rio. Kira-kira apa persamaannya? Laki-laki. Jenis kelamin. Karena sama-sama laki-laki. Yang ketiga siapa yang mau? Mbak Rani. Mbak Rani punya hobi apa? Oh, berenang. Asalnya dari mana? Malang. Berarti persamaannya nanti cari teman-teman dulu ya. Yang bersama di sini dulu. Mbak Rani di sini dulu. Oh ya, oke. Sekarang yang keempat, Mas Azhar mau? Coba. Hobinya apa? Memancing. Asalnya dari mana? Malang. Persamaannya dengan yang lain. Apa kira-kira? Jenis kelamin. Pintar. Jenis kelaminnya sama dengan Mas Rio dan Mas Rafa. Tadi siapa yang mau? Hobinya apa? Siapa? Ya, Mbak Salsa. Mbak Salsa hobinya apa? Berenang. Asalnya dari mana? Malang. Persamaannya kira-kira tadi kira-kira ada yang sama nggak? Sama siapa? Apa itu? Persamaan apa? Perempuan satu. Terus yang kedua persamaannya apa kira-kira? Jenis kelamin. Tuh. Hobinya sama nggak kira-kira tadi? Sama apa? Berenang. Ya, terima kasih. Mbak Elsa, ternyata kalian juga mempunyai hobi yang sama. Juga mempunyai hobi yang berbeda. Oke. Nah, anak-anak, sekarang saya akan memberi tugas. Sudah dikasih origami ya sama Bu Alisa. Ya, lihat. Kalian pernah nggak berbagi kue dengan teman? Jika kamu bawa kue banyak, terus ada teman kelas satu tidak membawa kue, apa yang kalian lakukan? Berbagi. Apa sih manfaat kita berbagi sama teman itu? Kenapa kok kita harus membagi kue kita sama teman itu? Agar teman kita senang. Kasihan kalau tidak membawa kue terus lihat kalian makan kue. Jadi kita harus berbagi. Kalian bawa roti tawar satu nih, teman kalian nggak bawa. Kira-kira kalian bagi nggak? Dibagi sama rata. Antara ini sama ini harus sama. Jadi temanmu kamu kasih berapa itu? Setengah. Pintar. Nah, sekarang kalau teman kalian banyak, kalian punya roti tawar cuma satu. Teman kalian 4. Kamu bagi berapa? Nah, berarti satu teman itu dapat berapa? Berempat. Oke, sekarang kalian harus menunjukkan ke Bu Alisa tentang latihan soal cerita ini. Tunjukkan dengan origami. Ini misalkan roti tawar. Sini membawa satu buah roti ke sekolah. Dia ingin membaginya sama rata dengan Ayu. Silakan didemonstrasikan bagaimana membagi sama Ayu. Dan silakan sama temennya satu kelompok itu. Silakan berdiskusi. Dan ditulis bagaimana caranya. Boleh terserah mau yang miring, mau yang enggak. Dibagi setengah. Ya, pintar. Betul. Setengah tahu. Silakan. Iya. Mau yang miring boleh, mau yang seperti ini boleh. Yang penting artinya apa? Harus sama besar supaya adil. Betul. Ini gimana?
boleh, asal sama rasa. Boleh, bisa? Ini berapa? Iya, ini membaginya sama rata dengan air. Dibagi berapa? Nah, iya, betul. Nah, kelompok ini sudah selesai duluan. Dia membagi setengah seperti ini. Boleh. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Sudah digunting. Ini juga benar, sudah digunting. Setengah. Betul. Ah, sudah? Sip. Ini sudah. Berarti kalian tahu ya. Nah, ini berapa berarti pecahannya? Setengah. Oke, ini yang kamu berikan ke temanmu adalah setengah. Pintar. Pintar, betul semua. Kalian setengah. Oke? Betul. Setengah. Sip, harus sama besar. Sekarang ada soal cerita kedua. Lihat. Nah, coba yang ini di origami satunya. Bagaimana kira-kira dengan kasus seperti ini? Benny membawa satu buah kue untuk dibagi kepada 4 temannya. Silakan, bagaimana? Yang sudah langsung digunting juga dikasihkan ke Bu Rizka. Apakah sudah benar? Betul. Ayo digunting. Kira-kira 1 dan 2 ini? Kira-kira ini dibagi berapa? Pintar. Gunting.